Anda kembali menyaksikan Muslim Update Acua TV bersama saya Nurul Cinta, dan sebelum kita memasuki informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Mukhlis Hanafi yang sudah bergabung bersama kami secara daring. Assalamualaikum Ustadz Mukhlis, apa kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah baik. Kita mulai dari informasi yang pertama ya Ustadz. Ada seorang pria yang mengancam kurir pengantar barang dengan sebilah pedang di kawasan Parung Benying Ciputat, Tangerang Selatan. Pria tersebut emosi karena barang yang dipesannya tidak ada dan menuduh kurir telah menipu dirinya. Itu nggak balikin duit saya, situ bahaya. Beginilah video yang memperlihatkan seorang pria sedang memarahi kurir yang mengantarkan barang pesanannya dan viral di media sosial. Pria tersebut menuduh kurir telah menipu dan berbuat curang karena barang yang dipesan secara daring itu tidak ada. Pelaku memaksa kurir serta mengancamnya dengan sebilah pedang untuk segera mengembalikan uangnya. Si pemesan memesan barang dan barang tersebut tidak ada isinya gitu. Dan si pemesan itu merasa emosi, merasa dibohongi, dan emosi mengeluarkan senjata tajam. Karena merasa terancam, akhirnya kurir terpaksa mengembalikan uang pria tersebut dan segera melaporkan ke pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan Ketua RT, pelaku tinggal di wilayahnya sejak 3 tahun lalu dan merupakan warga pendatang. Lapor warga, bukan warga asli sini, mereka katanya warga Ciseeng, udah 3 tahun katanya tapi di sini. Saat ini pelaku sudah dibawa ke markas kepolisian sektor Ciputat Timur, Tangerang Selatan guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Sementara kesal merasa ditelantarkan, keluarga pasien memarahi tenaga medis Rumah Sakit Umum Monompia Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Rekaman video tentang buruknya pelayanan rumah sakit itu pun tersebar luas di media sosial. Kan gimana cuma mengagak-agak dengan pasien dari tadi. Keluarga pasien ini luapkan kemarahannya kepada sejumlah tenaga medis di ruangan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Monompia Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Mereka kesal lantaran sudah setengah jam pasien yang membutuhkan pertolongan medis tak kunjung dilayani. Emosi pun kian memuncak karena para tenaga kesehatan tak langsung melayani, tapi justru marah dan meninggalkan pasien yang terbaring di bangsal rumah sakit. Bahkan pasien divonis mengidap penyakit menular tanpa adanya pemeriksaan. Cuman sampai ke sana orang bilang langsung vonis, bilang penyakit menular. Padahal belum disentuh, belum dipegang, so bilang menular. Nah, setiap ada pasien baru yang masuk, orang langsung terima dan langsung layani. Pihak Rumah Sakit Umum Monompia Kota Mobagu kini tengah menyelidiki secara internal dengan memanggil seluruh perawat. Pihak rumah sakit akan tindak tegas jika terjadi kesalahan standar operasional. Bila nanti kami dapati bahwa ada tindak pelanggaran, tentu kami tidak akan diam, kami akan bertindak, kami akan tindaki sesuai dengan aturan yang berlaku di. Pasien yang sempat ditelantarkan tersebut kini telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kinapit. Dari diagnosa awal, pasien tersebut mengidap penyakit liver. Juandri Paputungan melaporkan dari Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Ya, astagfirullahaladzim, emosi kadang tidak menyelesaikan sebuah masalah, malah kadang bisa menambah masalah. Nah, Ustadz Mukhlis, ini belakangan kan marak aksi orang yang memesan barang tapi tidak sesuai, tapi mereka ini malah memaki bahkan mengancam kurir dengan senjata tajam atau api. Ini bagaimana tanggapannya Ustadz terkait fenomena ini? Ya, itu pangkalnya adalah emosi ya. Kemudian buruk sangka sama orang lain ya. Nah, itulah lalu kemudian membuat dia mengacungkan senjata ya, dan ini sudah bersifat ancaman untuk membunuh atau menakut-nakuti ya. Ini haram hukumnya itu ya. Bahkan di dalam beberapa hadis yang sahih itu ditegaskan bahwa orang yang mengacungkan senjata ya kepada saudaranya yang lain ya, itu dikatakan malaikat akan melaknatnya sampai dia menurunkan pisau atau senjata itu ya. Kemudian kenapa demikian? Karena dalam hadis lain disebutkan bahwa dia tidak tahu nanti ya, ketika dia mengacungkan senjata atau pisau itu, setan yang akan ambil alih sehingga dia mengakibatkan orang celaka atau terbunuh yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Itu tidak boleh, itu haram hukumnya mengacung-acungkan senjata atau pisau di hadapan orang lain, baik serius maupun bercanda.
Bercanda saja tidak boleh. Sekali lagi karena kita tadi tidak tahu setan akan mengendalikan itu yang mengakibatkan kita melukai atau membunuh orang lain ya. Nah, tindakan mengancam, menakut-nakuti orang dengan membunuh dan lain sebagainya, ini juga tindakan kejahatan yang termasuk dalam kategori haddul hiraba ya, perampokan, penodongan, premanisme. Itu tindakan pidana yang hukumannya sangat keras sekali di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 itu ya. Tergantung kejahatannya. Mulai dari dibunuh, disalib, potong tangan, kaki dengan cara silang, lalu dibuang dari kampung halaman. Ini menegaskan bahwa Islam itu datang memang untuk mengamankan dan menjaga ketertiban umum. Jangan sampai ada orang yang membuat kekacauan apapun alasannya. Apalagi karena sekedar emosi ya. Di dalam Islam itu kan kita diperintahkan untuk menahan emosi, menahan amarah ya. Bahkan kegagahan seseorang itu bukan karena dia pandai gelut, berantem dan lain sebagainya. Tetapi kekuatan seseorang itu diukur dari sejauh mana dia bisa mengendalikan emosinya. Masya Allah, jadi tidak boleh mengacung-acungkan senjata meskipun hanya bercanda ya Ustadz, karena akan bisa berakibat fatal begitu. Nah Ustadz, ini kan seorang kurir ini juga seorang manusia biasa yang juga bekerja untuk mengantarkan barang, bahkan makanan yang untuk si pemesannya tersebut. Namun si pemesan ini justru malah emosi dan menuduh kurir tersebut. Nah ini apa keutamaannya untuk kita agar selalu menghargai, apa juga kita harus menghargai profesi orang lain juga ini Ustadz secara Islam? Ya, seorang kurir itu kan hanya penghantar barang ya. Dia selama dia menjaga profesionalitasnya, dia menjaga amanah, menyampaikan apa adanya, dia tidak bisa dipersalahkan ya. Dan justru di sini kita harus bisa menghormati profesi orang lain ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan berbagai macam profesi sebagai sumber rezekinya. Dan liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, itu dalam Al-Quran dikatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum dan seterusnya, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Allah menciptakan manusia ini dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam status sosial, ada kaya, ada miskin. Itu untuk apa? Untuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Yang kaya tidak mungkin menjadi kaya tanpa bantuan orang miskin, para pekerja, para pembantu dan lain sebagainya. Begitu juga kita bisa menikmati barang, berbelanja online ya, itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan tanpa ada seorang jasa kurir ya. Oleh karena itu kita harus bisa menghormati profesi orang dan tidak boleh merendahkan ya, tidak boleh merendahkan. Dan apapun profesi yang kita lakukan, hendaknya kita lakukan secara amanah, secara profesional. Masya Allah, justru harusnya berterima kasih begitu ya Ustadz, dengan adanya kurir kita jadi lebih dimudahkan begitu dan saling menghargai antar sesama profesi ataupun profesi orang lain. Nah Ustadz, apa pernah sih Ustadz Rasul ini pernah menasehati sahabat atau umat di zamannya yang temperamental atau gampang emosi nih Ustadz? Ya itu banyak, sering ya, dalam misalnya la taghdab. Nabi pesan jangan marah ya, jangan marah. Kemudian juga Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bahkan Nabi mengatakan itu kalau Anda sedang berpuasa lalu ada yang membuat Anda kesal atau memancing emosi, kata Nabi itu ingat, inni shaim, saya sedang berpuasa, jangan marah. Bahkan Nabi juga memberikan ajaran ya, kalau Anda sedang dikuasai oleh emosi itu sumbernya adalah setan yang mengendalikan, maka segeralah berwudu. Karena hanya air wudu itulah yang bisa memadamkan panasnya setan yang menggerakkan seseorang menjadi emosi itu ya. Masya Allah, harus bisa menahan emosi dan bisa dengan sangat mudah caranya untuk meredam emosi tersebut, yaitu dengan cara berwudu.